Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin akan kembali melanjutkan alur cerita Donghua yang baru aja rilis dengan judul Otherworldly Evil Monarch episode ketiga. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode ketiga masih diawali dengan Moshi dan juga Tang Yuan yang heran kenapa pasar tempat mereka berjalan tiba-tiba menjadi sangat sepi. Bahkan jika ini adalah sebuah rencana pembunuhan, kenapa tidak ada terdengar sedikit pun suara sama sekali? Ternyata di balik tembok ada beberapa orang bertopeng sudah bersiap menyerang sembari memegang beberapa ayam dan juga bebek agar hewan-hewan ini tidak berisik. Tiba-tiba saja ada sebuah pulpen yang dilemparkan ke arah Moshi dan juga Tang Yuan, yang mana pulpen tersebut merupakan pulpen milik Dugu Xiaoyi. Dugu Xiaoyi sendiri adalah putri dari keluarga Dugu yang ada di kerajaan Tianxiang. Kedatangan Xiaoyi kali ini tentu saja untuk memperingati Moshi agar tidak melakukan perbuatan buruk lagi. Bahkan di sini Xiaoyi mengeluarkan buku catatan kertas yang menulis semua perbuatan buruk yang pernah dilakukan oleh Moshi sebelumnya. Belum selesai Xiaoyi membaca buku catatan, tiba-tiba saja Moshi merebut buku itu agar Xiaoyi berhenti berbicara. Di saat yang sama, Tang Yuan sendiri meminta Moshi untuk tidak memprovokasi Xiaoyi, di mana yang terpenting bagi mereka pada saat ini adalah pergi menemui Li Feng. Di saat Moshi dan Tang Yuan hendak pergi, Xiaoyi mengancam akan melaporkan Moshi karena dia sudah mencuri pulpen miliknya. Hal ini pun mau tidak mau membuat Moshi mengembalikan pulpen tersebut dan mencoba lari kabur bersama dengan Tang Yuan. Akan tetapi sayangnya di sini Xiaoyi menggunakan kuaci yang ada di dalam pasar untuk menotok titik syaraf Moshi dan juga Tang Yuan agar mereka berdua tidak bisa lari kemana-mana. Xiaoyi kemudian mendekati Tang Yuan dan juga Moshi untuk memberitahukan kalau dia selalu menulis kebenaran dengan pulpen yang diambil oleh Moshi sebelumnya. Jadi di sini Xiaoyi memperingati agar Tang Yuan dan juga Moshi untuk tidak macam-macam. Moshi sendiri kelihatan kesal karena kenapa Xiaoyi hanya menulis banyak kesalahan dari dirinya saja dan kenapa kesalahan dari Tang Yuan tidak ada di dalam buku catatan tersebut. Moshi pun membuat asumsi bahwa selama ini Xiaoyi pasti sudah menyukainya. Selain itu, Moshi juga meminta Xiaoyi untuk segera pergi saja karena tempat ini banyak sekali pembunuh yang sudah mengintai mereka. Akan tetapi Xiaoyi malah nantangin pembunuh tersebut dan mencari-cari di mana keberadaan mereka. Benar saja ada seorang pembunuh yang bersembunyi di bawah tempayan, yang mana hal ini tentu saja membuat Moshi dan Tang Yuan langsung melarikan diri. Akan tetapi cukup beruntung di sini Xiaoyi berhasil melempar pembunuh tersebut ke arah langit. Muncul lagi seorang pembunuh ke hadapan mereka semua, dan ada hal yang aneh di mana para pembunuh ini menghindari Xiaoyi serta lebih memprioritaskan Moshi sebagai target mereka.
Mosi pun mulai berpikir kalau dia terus bersama dengan Xiao Yi, maka para pembunuh yang mengincarnya tidak akan berani untuk menyerang. Di saat Xiao Yi masih disibukkan dengan salah satu orang pembunuh, tiba-tiba saja muncul kawanan pembunuh lain yang datang ke hadapan Mosi. Di saat yang sama, Tang Yuan malah ketakutan dan bersembunyi di sebuah stand milik pedagang. Alih-alih merasa takut, Lord kita Jun Mosi bersiap menggunakan kekuatan dari menara Hong Jun di tangannya untuk membantai semua pembunuh yang sudah mendekat. Dari arah kejauhan, Tang Yuan sangat heran kenapa Mosi yang dia kenal cupu ternyata sekarang bisa sekuat ini. Dia pun kemudian berinisiatif untuk membantu karena tidak bisa berdiam diri menjadi orang yang tidak berguna. Pada saat sudah mengalahkan semua pembunuh dan hendak bergegas nyamperin Li Feng, tiba-tiba saja kembali datang seorang pembunuh yang sudah berada di ranah Xuan level 8 ke hadapan mereka bertiga. Tang Yuan terlihat langsung ketakutan di mana dia merasa tidak pernah menyinggung seorang master sekuat ini. Momen ini pun membuat Mosi langsung meraih tangan dari Xiao Yi agar mereka berdua bisa melarikan diri bersama. Pada momen ini terlihat Xiao Yi berbunga-bunga karena dia tidak menyangka kalau Mosi memegang tangannya dengan erat hanya untuk menyelamatkannya. Meskipun mereka bertiga sudah mencoba untuk melarikan diri, akan tetapi tetap saja para pembunuh kembali berdatangan mengepung. Beruntung di sini Xiao Yi memanggil sebuah bala bantuan untuk menolong mereka bertiga dari ancaman para pembunuh. Benar sekali, bala bantuan yang dipanggil oleh Xiao Yi adalah seekor harimau putih kecil yang punya kekuatan elemen petir. Sementara itu di sebuah pavilion, Li Feng sedang bersantai menunggu kedatangan dari Mosi dan juga Tang Yuan. Dia merasa sangat percaya diri kalau Mosi tidak akan sampai di pavilion karena keluarga Li sudah menyewa beberapa orang pembunuh bayaran untuk membunuh Mosi di tengah jalan. Selain itu, menurutnya keluarga Tang juga akan disalahkan oleh keluarga Jun karena Tang Yuan lah orang yang membawa Mosi keluar dari kediaman keluarga Jun. Rencana licik ini memang sudah direncanakan dengan baik oleh keluarga Li mereka. Namun tiba-tiba saja Mosi bersama dengan Xiao Yi dan juga Tang Yuan tiba di dalam pavilion. Hal ini pun sontak membuat Li Feng terheran-heran karena bagaimana bisa Mosi selamat dari pembunuh bayaran yang keluarga Li kirimkan. Setelah melakukan obrolan mengenai taruhan, Mosi akhirnya setuju untuk bermain kartu guna menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Tang Yuan sebelumnya. Sebelum memulai bermain judi, Li Feng meminta pelayan untuk membuatkan teh guna bisa diminum oleh Mosi dan juga Tang Yuan. Penyajian yang dilakukan atas perintah Li Feng ini sontak membuat Xiao Yi marah karena kenapa hanya Mosi dan juga Tang Yuan saja yang mendapatkan minuman teh dan kenapa Li Feng tidak menyajikan teh untuknya juga.
Momen ini pun membuat Li Feng panik dan meminta pelayan untuk membuatkan secangkir teh yang baru kepada Xiao Yi. Di saat itu pula Tang Yuan meminta semua orang untuk tidak repot-repot karena dia akan menyerahkan secangkir teh miliknya kepada Xiao Yi. Kondisi ini pun semakin membuat Li Feng panik karena ternyata di dalam teh tersebut sudah berisi racun. Li Feng berusaha tenang sembari meminta Mo Xi untuk meminum teh yang sudah mereka sajikan. Mo Xi yang sudah meminum teh kelihatan tidak menunjukkan reaksi apapun dan di sini terlihat dia hanya sedikit bersin saja. Karena sudah tidak terjadi apapun, akhirnya mereka semua memulai permainan kartu yang akan dilaksanakan 5 babak. Jika salah satu di antara mereka sudah memenangkan 3 babak, maka dipastikan dia adalah pemenangnya. Karena saat ini Mo Xi tidak membawa uang sepeser pun, jadi dia menggunakan tunangannya yaitu Putri Ling Meng sebagai jaminan dalam taruhan kali ini. Pada awalnya Xiao Yi tidak setuju karena pertunangan antara Mo Xi dan juga Putri Ling Meng sampai sekarang belum jelas dan Xiao Yi juga tidak ingin mengambil resiko. Namun Mo Xi tetap meyakinkan Xiao Yi bahwa pertunangannya dengan Putri Ling Meng masih berlaku sampai sekarang dan lagi pula jika Mo Xi kalah maka dia sendirilah yang akan menanggung kemarahan dari ayah Putri Ling Meng. 你那个婚约都是多少年前的事儿了？证明婚约一直存在呀，国主自然会来取我的脑袋，不会让你吃亏的。干嘛？那是公平公正的象征啊。 Pada akhirnya Xiao Yi pun setuju dengan semua taruhan yang diucapkan oleh Mo Xi kepada Li Feng. Dalam permainan babak pertama, Li Feng memberikan kode kepada pelayan untuk mengganggu konsentrasi Mo Xi dengan memberinya sebuah makanan. Dan ya benar hal ini akhirnya membuat Mo Xi kalah taruhan. Begitu pula dengan babak kedua, si pelayan kembali mengganggu konsentrasi dari Mo Xi yang membuat Li Feng memenangkan taruhan kali ini. Dan kini akan berlangsung babak ketiga. Jika Mo Xi kalah maka dia harus membayar uang sebanyak 500.000 tael dan menggunakan Putri Ling Meng sebagai jaminan. Di satu sisi Tang Yuan sudah pasrah kalau Mo Xi akan kalah lagi karena sejauh ini Mo Xi memanglah pemain judi yang sangat buruk. 才知道君莫邪说了正常。纨绔何苦为难纨绔？ 杠，不杠了吧？红中，红了。 Benar saja pada babak ketiga, Mo Xi kembali kalah dari Li Feng yang membuatnya mau tidak mau harus membayar uang sebanyak 500.000 tael. Mo Xi yang belum terima kekalahan kembali menawarkan 500.000 tael kepada Li Feng agar mereka bisa main 4 babak lagi guna menentukan pemenangnya. Xiao Yi yang bertindak sebagai pengadil juga kelihatan setuju asalkan Mo Xi benar-benar membayarkan uang sebanyak 500.000 tael yang dia janjikan di taruhan kali ini. 得接着比，那咱们就继续。得有多少不平事啊？可以，那咱们玩桃子。 Taruhan akan kembali dimulai dan permainan dadu yang akan menjadi taruhan selanjutnya. Melihat hal ini, Mo Xi sangat yakin dan percaya diri kalau dia akan menang dalam taruhan. Li Feng sebagai orang yang memenangkan taruhan sebelumnya akan mulai mengocok dadu dan siapa yang menyangka bahwa semua dadu yang dikocok oleh Li Feng timbul dengan angka sempurna yaitu 6. 好，我先来。我都还没摇呢。 Tentu saja semua dengan catatan karena dia sudah bermain curang ya guys. Alih-alih merasa panik, Mo Xi terlihat sangat percaya diri karena dia belum mengocok dadu. Jadi Li Feng belum bisa dipastikan sebagai pemenang taruhan. Siapa yang menyangka setelah dadu dikocok, secara simetris 6 buah dadu tersebut bersusun miring. Hal ini tentu saja membuat Mo Xi memenangkan taruhan dalam babak kali ini karena dadu miring poinnya sama saja akan dikalikan dengan 6.
这头都没落地。 Li Feng yang tidak terima dengan kekalahan ini sontak menuduh Mo Xi sudah berbuat curang dengan menggunakan kekuatannya dalam permainan. Akan tetapi di sini Xiao Yi membantah karena menurutnya Mo Xi hanyalah bocah sampah yang tidak bisa berkultivasi. Jadi bagaimana bisa dia menggunakan kemampuan magis dalam sebuah permainan? Karena Li Feng sudah menuduh yang tidak-tidak, Xiao Yi kemudian mencatat tuduhan tersebut di dalam buku catatan miliknya. Permainan yang masih menyisakan 3 babak lagi membuat Mo Xi lekas mengajak Li Feng untuk melanjutkan taruhan sampai permainan ini selesai mereka lakukan. 那咱们就继续吧。我就不信你能翻盘！ Ajakan melanjutkan permainan oleh Mo Xi ini juga sekaligus menutup episode 3 kali ini ya guys. Sampai di sini dulu saja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian-kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.